Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soebul Kafi Rizky dari Prodi PKMI kelas C dengan NIM 191484. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang apa saja pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha serta Islam di Indonesia. Jadi sebelum masuk ke lebih dalam, mari kita cari tahu apa sih definisi dari pengaruh budaya. Nah, pengaruh budaya sendiri itu ialah masuknya budaya dari daerah lain, daerah tertentu, luar daerah, yang berpengaruh, yang kemudian dengan seiringnya waktu tersebut itu berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di daerah yang dimasuki. Ya, jadi ketika misalkan ambil contoh perubahan zaman sekarang ya, itu ada yang namanya liberalisme. Jadi kita itu sekarang itu lebih condong meniru gaya pakaian budaya barat, sementara budaya Indonesia sendiri itu ialah ya memakai batik, memakai blangkon, kemudian dan sebagainya. Nah, sekarang untuk segi formalnya saja kita sudah memakai jas dan juga ada celana kain dengan sepatu pantofel. Nah, itu semua itu kan budaya dari barat yang ketika zaman penjajahan itu orang-orang barat jajah ke Indonesia, itu akhirnya dengan seiring lamanya waktu akhirnya itu menjadi sebuah kayak tren gitu, sebuah tradisi baru. Nah, jadi untuk ini kita mempelajari yang lebih dulu lagi, lebih lampau lagi, yaitu dari agama Hindu-Buddha serta Islam. Nah, ini jadi datangnya jauh sebelum negara Eropa ke Indonesia. Nah, untuk pertama kita ada pengaruh budaya Hindu di Indonesia, kemudian pengaruh budaya Buddha di Indonesia, dan juga pengaruh budaya Islam di Indonesia. Nah, untuk pengaruh budaya Hindu dan budaya Buddha ini saya akan menggabungnya jadi satu karena ya selisih waktunya itu hampir bersamaan. Jadi masuknya Hindu ya juga berselang dengan masuknya Buddha. Jadi kemudian juga ini juga berasal dari daerah yang sama, yaitu dari daerah India. Jadi otomatis tradisi dan pengaruh budayanya itu tidak terlalu jauh berbeda. Nah, untuk pengaruh agama budaya Hindu dan Buddha di Indonesia ialah ada beberapa poin. Yang pertama dari segi arsitektur, contohnya ialah kita ambil contoh ada bangunan candi. Nah, bangunan candi ini adalah sebuah tempat sebagai tempat terakhir atau makam untuk para raja. Nah, fungsinya itu seperti itu. Nah, namun pola-pola bangunannya itu kemudian menjadi tradisi dari budaya Indonesia itu sendiri. Misalkan kita ambil dari contoh gapura saja. Nah, gapura ini kenapa harus bangunannya tuh kayak gitu, kayak membentuk candi gitu. Nah, itu karena emang dulu waktu kerajaan itu ada pembatas selain digunakan sebagai makam, candi itu juga digunakan sebagai pembatas antara kerajaan dengan kerajaan. Nah, jadi gapura ini adalah contoh pengaruh budaya dari agama Hindu-Buddha itu sendiri. Ya, bebas. Misalkan dari agama Hindu, maka corak gapuranya akan sedikit seperti corak candi yang ada yang beragama Hindu, yaitu kotak-kotak seperti itu. Sedangkan nah itu bisa diambil contoh dari misalkan dari Kabupaten Mojokerto. Nah, itu mayoritas hampir semua desa itu selalu ada yang namanya gapura. Gapuranya juga berbentuk seperti itu, seperti candi yang kebanyakan beragama Hindu. Kemudian untuk yang beragama Buddha juga seperti itu, maka polanya itu sama seperti Candi Borobudur, yaitu lebih melengkung atau seperti bulatan gitu. Nah, itu bisa diambil contoh dari
dari provinsi Jogja atau daerah sekitarnya. Nah itu apa ya, gapura-gapuranya itu pasti di atasnya itu kayak ada kayak arsitek seperti Borobudur. Kemudian lanjut ke sistem kepemimpinan. Nah sistem kepemimpinan ini sebelum datangnya agama Hindu Buddha, masyarakat Nusantara itu tergolong dari beberapa suku. Nah otomatis kepemimpinannya itu adalah dari suku, kepala suku masing-masing. Misalkan suku Jawa, maka pemimpinnya suku Jawa daerah sini adalah pemimpinannya itu. Jadi kayak kurang lebih bisa mengayomi, kurang adanya persatuan, maksudnya seperti itu. Sedangkan adanya agama Hindu Buddha ini kan masuknya melalui kerajaan-kerajaan ya. Awalnya tetap perdagangan, kemudian lambat tahun muncul kerajaan. Nah itu mempunyai sistem kepemimpinan berupa kerajaan atau monarki. Nah jadi dari beberapa dusun, beberapa suku itu di bawah satu pemimpinan yang berakibatkan lebih luasnya aspek persatuan. Jadi meskipun beda suku, beda dalam satu daerah misalkan seperti lingkup Jawa Timur, nah itu kan ada beberapa suku. Nah itu dalam Jawa Timur itu ada satu kerajaan yang menguasai Jawa Timur itu sendiri. Jadi otomatis suku-suku yang ada di Jawa Timur itu akan lebih toleransi dan juga tumbuhnya tingkatan persatuan. Nah, kepemimpinan ini sendiri juga menjadi pengaruh budaya dari Indonesia itu sendiri, yaitu dengan munculnya presiden. Nah, presiden itu sejatinya juga sama kayak raja, memimpin sebuah daerah, suatu daerah yang dimana daerah tersebut terdapat banyak sekali perbedaan ras, suku, bahasa dan sebagainya. Kemudian untuk sistem kalender, jika kalender ini sebelum adanya agama budaya Hindu dan Buddha itu masyarakat Nusantara itu belum mengenal yang namanya kalender. Jadi akhirnya mereka dengan masuknya budaya dan budaya Hindu Buddha, maka muncullah kalender yang namanya kalender Saka. Nah ini juga menjadi pengaruh terhadap masyarakat Jawa sendiri. Muncul hari Senin Wage, Senin Kliwon, Senin Pahing, Pon dan sebagainya. Nah, itu semuanya itu pengaruh dari budaya Hindu Buddha ini. Kemudian sistem kepercayaan juga ya, ini mengalihkan kepercayaan animisme, dinamisme menjadi menyembah Tuhan. Nah, kalau Hindu Buddha kan dewa, jadi lebih ke menyembah dewa. Nah, ini mengalihkan dari kepercayaan yang sangat-sangat dangkal itu tadi, nah, menjadi lebih dalam lagi kepercayaannya. Jadi gak harus tiba-tiba kayak mempercayai, jadi ya lebih kondusif dalam ilmu-ilmu beragama itu tadi. Kemudian untuk masalah perdagangan, mengalihkan sistem barter menjadi sistem jual beli dengan mata uang. Ya ini sudah jelas kalau masyarakat Nusantara sebelumnya itu belum ada ya pemerintahan atau yang menangani tentang masalah perdagangan. Jadi ya dari satu suku itu ya proses jual belinya ya sama orang di sana. Jadi kayak barter doang kan seperti itu. Kemudian akhirnya masuknya budaya Hindu Buddha, akhirnya muncullah mata uang bisa berupa emas, bisa berupa perak dan lain sebagainya. Kemudian aksara dan sastra ini yaitu mengenalkan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Jadi kalau dulu itu bahasanya itu bermacam-macam sekali, dan karena keberagaman itu maka sosialisasi dalam satu daerah itu berkurang. Maksudnya ya kita cuma bisa bersosialisasi dengan bahasa yang sama, orang-orang yang memahami bahasa kita doang. Nah, otomatis
kalau dalam suku itu yang memahami itu ya hanya suku-suku itu saja, jadi ya cuma itu saja. Sedangkan kalau dengan masuknya budaya Indo-Buddha, maka muncullah bahasa Sanskerta, huruf Pallawa dan huruf Pallawa. Nah, ini bermaksud agar semua orang bisa saling berkomunikasi dan juga bersosialisasi meskipun perbedaan suku dari daerah sini dengan sini dan sebagainya. Kemudian lanjut ke pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia, yaitu satu, dari segi arsitektur ini juga sama, yaitu terdapatnya kubah masjid. Jadi ada bangunan-bangunan yang notabene kayak lebih Islami, orang-orang yang lebih Islami itu pasti kayak dikasih di atas rumahnya itu kayak seperti kubah masjid gitu. Kemudian poin selanjutnya ialah sistem kepercayaan, yaitu adanya agama Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tuh bisa sampai sekarang bisa kita rasakan dampaknya, yaitu mayoritas penduduk Indonesia itu ialah agama Islam, pemeluk agama Islam. Nah, sebelum datangnya budaya Islam, mayoritas Nusantara sendiri itu ialah pemeluk agama Hindu-Buddha. Nah, akan tetapi datangnya agama Islam ini kemudian mempengaruhi agama-agama sebelumnya serta mengubah agama-agama sebelumnya. Mungkin para penduduk masyarakat di sini tuh lebih mudah menerima agama Islam karena dirasa lebih memudahkan dan tidak adanya diskriminasi antara orang ini dengan orang yang lainnya. Kemudian dari seni sastra sendiri, terdapatnya kitab-kitab Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau bentuk pegon. Nah, ini juga sudah banyak sekali para dengan masuknya agama Islam yang sering lama itu kan akan munculnya para ulama, para kiai. Nah, kiai ini juga pasti akan berpikir bagaimana supaya para santrinya itu bisa mengerti ilmu agama yang mana ilmu agama itu berbahasa Arab, dan itu tidak semua orang bisa memahaminya. Jadi akhirnya para kiai itu membuat terjemahan kitab berupa dengan huruf-huruf pegon itu tadi. Dan dari seni ukir ini yaitu adalah kaligrafi. Ya, ini biasanya terukir di suatu kerajaan seperti Samudra Pasha itu ada seni kaligrafinya. Nah, itu bisa kemudian jadi mempengaruhi sebagai kesenian daerah suatu. Baik, saya sekiranya ini sudah cukup. Ini saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.